Haleluya. Salam jumpa pemirsa. Di kesempatan ini saya ada di rumah adat suku Dayak, tepatnya di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dan pada kesempatan ini saya senang bisa berjumpa setiap pemirsa yang ada. Karena itu saya mau menyampaikan apa yang di renungan firman Tuhan di kesempatan kali ini, yang terambil di dalam kitab Yohanes pasal yang keempat. Saya akan bacakan ayat Alkitab, di mana kita tahu dalam Yohanes pasal keempat ini, pada waktu itu Yesus berjumpa dengan seorang perempuan Samaria. Dan kita tahu apa yang terjadi, terjadilah dialog antara perempuan Samaria dan juga Tuhan Yesus. Nah, kita tahu apa yang terjadi sesudahnya, di mana perempuan Samaria ini tahu ketika ia berbicara dengan orang Yahudi dan dia tidak berani sebenarnya. Namun apa yang Alkitab catat di dalam pembicaraan tersebut, di mana Alkitab mencatat pada waktu terjadi pembicaraan tersebut, maka akhirnya Yesus mengingatkan kepada perempuan tersebut. Dikatakan begini, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan juga bukan di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Haleluya. Alkitab mencatat jelas pada waktu itu perempuan Samaria ini, dia adalah perempuan yang dikatakan sebagai orang yang tidak menyembah kepada Allah. Dan akhirnya ketika ia berjumpa dengan Yesus, maka ia berkata kepada perempuan tersebut, dikatakan, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan juga bukan di Yerusalem. Nah, inilah hal yang menjadi kebenarannya. Alkitab mencatat bahwa sesungguhnya Allah bukan ada di gunung-gunung, bukan ada di batu-batu, bukan ada di tempat-tempat keramat yang kata orang ada sesuatu di dalamnya. Tetapi ini yang Yesus catat buat setiap kita semua yang menyaksikan program ini. Biarlah setiap saudara ingat bahwa sesungguhnya Yesus sendiri berkata, akan datang, akan tiba saatnya di mana kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan juga bukan di Yerusalem. Apa artinya? Artinya bahwa Yesus, Allah, Tuhan kita, ada di dalam hidup kita, ada di dalam hati kita. Oleh karena itu ia berkata, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Ada banyak orang akhirnya datang ke gunung-gunung, ada banyak orang datang ke rumah-rumah adat, ada banyak orang datang ke tempat-tempat keramat yang seolah-olah berkata bahwa disinilah tempat nenek moyang kami adanya. Tetapi ini yang saya mau katakan, Alkitab mencatat bahwa kamu datang menyembah kepada Allah yang kamu pikir Allah, tetapi sesungguhnya kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Dan banyak kita pun demikian, bahkan sudah menjadi orang percaya, orang Kristen. Kita bisa datang ke kuburan, lalu kita bisa bicara di kuburan. Kita bisa datang ke tempat-tempat yang katanya di mana disitulah tempat keramat, di mana tempat di mana lahirnya nenek moyang kita. Tetapi ini yang Alkitab mau catat, bahwa hal-hal tersebut bukanlah kebenaran. Dan Alkitab berkata inilah kebenarannya, yang mana akhirnya di ayat selanjutnya dikatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Berarti di sini saya pelajari dalam firman Allah jelas bahwa kalau kita mau menyembah Allah, harus menyembah di dalam roh, bukan di dalam daging. Ada banyak orang menyembah Allah, dia bisa datang ke gereja setiap minggunya, dia bisa datang dalam kebaktian, dalam kesempatan-kesempatan di mana ia bisa datang di dalamnya. Namun sesungguhnya mereka tidak melihat bahwa ada Allah di dalamnya. Sehingga tidak heran kita masih menjumpai orang-orang Kristen, bahkan mereka yang dikatakan sebagai pelayan-pelayan Tuhan, mereka bisa datang di dalam sebuah kebaktian, mereka bisa melayani dalam sebuah ibadah, tetapi sesudah selesai kebaktian, selesai memimpin ibadah, maka yang terjadi seperti biasa, kedagingannya pun terus menguasai kehidupannya, yang iri hati, yang benci, yang dengki, bahkan juga yang berzina, yang perbuatan-perbuatan dosa terus dilakukan di dalamnya. Tetapi di sini Alkitab sedang mengingatkan kepada setiap kita. Dari tempat ini saya mau mengingatkan kepada setiap pemirsa dimanapun berada, ingatlah bahwa Allah adalah Allah bukan di tempat-tempat lain, tetapi Allah ada di dalam roh kita. Alkitab berkata bahwa sesungguhnya Ia adalah Allah yang disebut sebagai ayat yang ke-24 dari ayat bacaan ini adalah dikatakan begini, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Inilah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita harus menyembah Allah dalam roh, dalam seluruh kehidupan kita yang ada. Bahkan Alkitab katakan menyembah di dalam kebenaran. Apa itu kebenaran? Yohanes 17 katakan bahwa firman-Mu adalah kebenaran. Kuduskanlah mereka dalam firman Allah.
firman Allah itu adalah kebenaran. Inilah yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita. Buat saya adalah hal yang sangat-sangat mengherankan kalau ada orang percaya berkata bahwa ia percaya kepada Yesus, tetapi ia tidak suka baca Alkitab, karena Alkitab adalah kebenaran firman Allah itu sendiri. Oleh karena itu, setiap pemirsa dimanapun kau menyaksikan program ini, saya akan berdoa buat setiap saudara. Kalau kau selama ini tidak lagi merasakan kasih Allah, selama ini kau tidak lagi merasakan kehadiran Allah dalam kehidupanmu, dalam keluarga rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, bahkan di dalam segala aspek hidupmu, saya boleh katakan dari tempat ini, saudara, kembalilah kepada Tuhan. Sederhana, kau bisa berdoa saat ini dan mengatakan, Allah Roh Kudus, tolong saya, biarlah saya boleh dipenuhi dengan kepenuhan-Mu, sehingga saya boleh mengalami satu perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dan akhirnya kita menjadi cinta akan Tuhan, dan tentunya cinta akan firman Allah. Alkitab berkata, sembahlah Allah dalam roh dan kebenaran. Artinya, saat kita membaca Alkitab pun, kita sedang menyembah Allah. Saya katakan sekali lagi, saat kita membaca Alkitab pun, kita sedang menyembah Allah. Saya ulangi sekali lagi, saat kita membaca Alkitab dan merenungkannya, maka kita pun sedang menyembah Allah. Karena itu ingatlah, sembahlah Allah dalam roh, dan jangan pernah tinggalkan firman Allah atas kehidupanmu yang ada. Saya berdoa buat setiap pemirsa dimanapun kau berada. Kalau kau sakit, taruh tangan bagian tubuh yang sakit. Kalau kau punya persoalan-persoalan dalam rumah tanggamu, dalam kesehatanmu, bahkan juga di dalam apa yang menjadi pergumulan kehidupanmu, kau bisa letakkan di bagian tanganmu di bagian dadamu, dan kau berserah kepada Tuhan. Saya berdoa dari tempat ini, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap mereka yang menyaksikan program ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kalau ada yang sakit dan meletakkan tangan pada bagian tubuh yang sakit dan mereka percaya oleh kuasa bilur darah Tuhan Yesus, maka yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Oleh kuasa Roh Kudus sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hamba berdoa kalau ada masalah-masalah rumah tangga, kalau ada masalah-masalah keuangan, kalau ada masalah-masalah di dalam seluruh aspek hidup mereka yang ada, dia tidak tahu kemana mereka harus mencari jalan keluar, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan lawat setiap mereka yang ada. Terjadilah pemulihan hubungan kasih mesra antara suami dan istri, terjadilah pemulihan keuangan, terjadilah hal-hal yang menjadi berkat Tuhan atas setiap pemirsa yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba lepaskan doa berkat bagi setiap pemirsa yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dan akhirnya kami bersyukur buat segala hal-hal yang baik dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Setiap pemirsa dimanapun kau berada, ingatlah, Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus tetap Tuhan. Hanya Yesus Kristuslah satu-satunya jalan keselamatan untuk engkau masuk ke dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin.